Virus. Virusnya tentang apanya? Penyebarannya. Kemarin Ibu ada jelasin ada berapa siklusnya? Ada dua. Apa itu? Dikit dan Isogeni. Nah, perbedaan utamanya apa? Dikit adalah Titik menghancurkan sel inangnya, sedangkan isogeni bergabung dengan sel inang. Nah, setelah kita minggu lalu belajar mengenai cara reproduksi, hari ini kita akan belajar mengenai peranan virus. Jadi peranan virus akan kita pelajari hari ini, baik itu apakah virus itu menguntungkan, merugikan, sama tentang bagaimana cara mencegahnya, kemudian apa cara pencegahannya, ada vaksin dan lain-lain, dan kita akan mempelajari mengenai viroid dan prion. Jadi arahannya adalah kalian kan Ibu ada kirim beberapa link materi di situ, udah lihat. Kalian baca dulu, telaah dulu setiap sumber yang Ibu bagi. Bisa juga kalian buka buku kalian di halaman berapa virus. Bisa dibuka bukunya halaman 97 ataupun bisa dilihat sumber-sumber lain. Nah, setelah kalian membaca dari situ, kalian akan membuat outlining. Tahu outlining apa? Tahu nggak outlining? apa ya? Enggak, outlining itu kalian buat di selembar kertas. Contohnya itu garis besarnya saja. Contohnya, kan peranan virus yang pertama. Terus di bawahnya satu menguntungkan, kemudian yang kedua merugikan. Garis besarnya saja. Paham nggak? Iya, pakai judul-judulnya. Dan ini semua sudah duduk sesuai kelompoknya kan? Sudah. Jadi Ibu mau kalian satu persatu akan mempresentasikan ke depan hasil dari diskusi kalian yang kalian buat di dalam mind map. Dan kelompoknya Ibu akan spin menggunakan spin. Oke? Kalian siap? Udah selesai kan semua mind mapnya? Sudah dikirim ke grup? Udah. Siapa kelompok satu? Lembar penilaian yang dimana kalian akan menilai hasil dari mind map kalian dan hasil dari teman kelompok kalian, hasil dari kelompok lain. Paham? Jadi disimak baik-baik hasil presentasi dari teman-teman. Ya, silakan mulai. Halo semua. Halo. Selamat siang. Kali ini kita berdua akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita tentang struktur virus. Yang pertama ada peran virus. Peran virus dibagi menjadi dua, yaitu menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan dibagi menjadi tiga, yaitu pembuatan vaksin,
terapi gen, dan penelitian biologi. Dan yang tidak yang merugikan dibagi menjadi 3, yaitu merugikan bagi manusia, merugikan bagi tumbuhan, dan merugikan bagi hewan. Yang merugikan bagi manusia dibagi menjadi 3, yaitu cacar, influenza, dan campak. Dan yang merugikan bagi tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu penyakit TBC, TRC, tunggu, dan mozaik. Dan yang tidak yang merugikan bagi hewan dibagi menjadi 3, yaitu rabies, tetelo, atau RCD. Dan yang ketiga adalah tumor. Selanjutnya, dan yang kedua yaitu pencegahan. Pencegahan dibagi menjadi 3, yaitu vaksin virus, interferon, dan kemoterapi antivirus. Vaksin virus dibagi menjadi 2, yaitu virus mati dan virus yang dilemahkan. Di sini ada viroid dan period. Viron dibagi menjadi 2, yaitu buah mentimun, pucat, ortis, jeruk, dan prion dibagi menjadi 2, yaitu skrapi, dan penyakit sapi gila. Apakah kalian ada yang ingin bertanya atau kurang dimengerti? gimana teman-teman yang lain? Ada tambahan? Tidak? Sudah pas? Oke, jadi kita kasih dulu kesempatan ke temannya di kelompok lain yang mau presentasi. Untuk kelompok 1, terima kasih atas presentasinya. Silakan dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya yaitu kelompok silakan kelompok 4 maju cepat. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil main kami. Pertama, izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Maden Nanda Tresmawan, nomor absen 17. Nama saya Bima Satya Maulana, absen 3. Nama saya Pokok Sultan Ketika Dewa, absen 15. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur virus. Yang pertama, virus memiliki peran yang menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Yang menguntungkan bagi manusia yaitu dapat membuat pembuatan rekayasa genetika. Yang menguntungkan untuk hewan yaitu virus dapat bertindak sebagai mekanisme pengendalian populasi alami. Bagi tumbuhan, pemberantasan hama tumbuhan. Yang merugikan manusia, untuk manusia dapat terkena penyakit cacar. Dan yang untuk tumbuhan, virus dapat dirugikan oleh rhabdovirus. Untuk tumbuhan,
yaitu bisa terkena parvakum, mozaik virus atau TMV. Selanjutnya pencegahan dan pengobatan akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pencegahan dan pengobatan. Pencegahan virus yaitu mencuci tangan dengan sabun dan alkohol. Setelah itu mengurangi kontak dengan orang sakit. Setelah itu melakukan etika dan memakai masker saat sakit. Setelah itu melakukan vaksin. Selanjutnya dilanjutkan oleh Lalu virus memiliki dua bagian tambahan, yaitu viroid dan prion. Viroid memiliki dua jenis penyakit, yaitu tomato apical drying viroid yang bisa disingkat menjadi TADV, dan juga potato sibling tuber viroid bisa disingkat sebagai PSTVD. Selanjutnya prion akan dijelaskan oleh teman saya Bima. Selanjutnya prion yaitu penyakit Creutzfeldt-Jakob ya, disingkat itu CJD. Yang kedua penyakit Gertzmann Stansler yaitu disingkat GSS. Baik, sebelum kelompok kami mengakhiri presentasi hari ini, apakah kalian memiliki pertanyaan? Ya, ini. Untuk virus viroid dan prion itu menyerang apa ya? Baik, untuk pertanyaan itu kami keep dulu. Apakah ada pertanyaan lain? Ada yang ingin bertanya? Ada cuma Vicky aja? Ya, Anda. Selain untuk di prion ini, selain yang sudah kalian sebutkan, apa ada contoh yang lain, contoh penyakit yang lain? Untuk pertanyaan Anda, di contoh penyakit prion ini ada banyak sekali contoh penyakit yang memang ada di virus prion ini. Namun kami hanya mengambil beberapa yang memang lebih gampang untuk dimengerti tentang struktur dan virus ini menyerang apa. Mencolok dan paling bisa kita lihat itu kalau viroid itu menyerang tumbuhan, sedangkan prion itu menyerang manusia dan hewan. Nah, jadi contoh dari penyakit yang paling dikenal orang dan paling umum di prion itu adalah sapi gila. Penyakit sapi gila. Pernah nggak lihat sapi yang kayak sapi gila lari-lari keliling kayak nah itu dah yang menyebabkan si prion. Dan ada juga ibu sempat baca di prion ini dia bisa membuat penyakit ke manusia bahwa manusia itu nggak bisa menghitung jari tangannya, jadi mulut dan jarinya itu nggak sinkron, mulut dan otaknya nggak bisa menghitung jari. Jadi itu kenapa prion bisa menginfeksi manusia, karena prion itu merupakan protein jahat. Jadi dia tidak bisa bereplikasi, tetapi dia bisa menginfeksi protein bayi yang ada di tubuh kita. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa? Jadi terima kasih buat kelompok kelas. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan buat kelompok kelas. Dengan keterangan para masalah. Baik, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peran apa saja itu peranan virus dan mau manfaat ataupun merugikannya. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama saya Davina, nomor absen 4. Saya Yurusnya Pertiwi, absen 9.
Yang pertama itu saya akan bahas yang menguntungkan peranan virus yang menguntungkan bagi manusia. Yang pertama itu yang pertama itu ada beberapa virus yang bisa menguntungkan bagi manusia. Dan yang kedua itu ada bisa menjadi pengobatan, dan yang ketiga itu pembasmian asmat. Saya di situ salah, seharusnya itu menguntungkan bagi hewan karena yang dimaksud dengan pembasmi hama itu adalah virus dapat digunakan untuk membasmi hama serangga dan kelinci. Saya seharusnya membuat menguntungkan bagi hewan, tapi saya tulisnya di sini bagi manusia. Dan yang ketiga itu ada untuk pembuatan insulin, dan untuk yang dan bisa jadi untuk penelitian juga. Dan untuk menguntungkan bagi hewan akan saya serahkan kepada teman saya. Oke, di sini peranan virus yang menguntungkan bagi hewan ada 4. Yang pertama, untuk menjaga keseimbangan mikrobiota. Yang kedua, menurunkan jumlah individu yang lemah atau sakit. Yang ketiga, mengatur sistem kekebalan. Dan yang keempat, pengendalian populasi parasit. Selanjutnya, saya akan kedatangan. Baik, untuk yang ketiga akan saya jelaskan tentang contoh virus yang biasanya populer yang worldwide. Virus yang secara luas atau yang menduniawi biasanya itu ada virus bakteriophage, dan yang kedua ada canine distemper virus, terus yang ketiga ada endogenous retrovirus, dan yang terakhir ada densovirus. Dan untuk yang peranan kedua yaitu ada peranan yang merugikan. Yang pertama, peranan merugikan bagi manusia yaitu bisa terjadinya HIV dan AIDS. Dan yang ketiga, adanya penyakit pernafasan. Dan biasanya yang ketiga ada yang namanya influenza. Dan yang kedua ada juga merugikan bagi hewan, seperti ringworm, atau yang kedua bisa yang namanya scabies, dan yang ketiga canine parvovirus. Dan untuk yang peranan merugikan pada tumbuhan itu misalnya ada yang namanya yellow leaf curl virus, dan yang kedua ada yang namanya chili leaf curl, dan yang ketiga ada potato virus Y. Dan sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan atau yang kurang jelas? Ya. Oke. Jadi contohnya tuh contoh virus yang terkenal untuk apa? Manusia, hewan? Manusia. Manusia. Coba contoh. Virus canine distemper virus itu Canine distemper virus itu biasanya bentar. Biasanya itu canine distemper
virus itu biasanya ada di yang menginfeksi biasanya itu pada manusia maupun hewan. Biasanya penularannya seperti melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau paparan udara yang mengandung percikan air liur dari hewan yang terinfeksi. Ataupun gejalanya ada dapat berupa demam, keluarnya cairan dari hidung dan mata, dan biasanya diagnosisnya itu adalah biasanya oleh dokter hewan melalui tanda klinis, riwayat kesehatan, dan tes khusus seperti PCR atau bisa dibilang polymerase chain reaction. Dan untuk pengobatannya biasanya di situ untuk pengobatannya sekarang itu masih tidak ada. Jadi kena mati gitu. Ya biasanya karena biasa itu mereka tuh yang udah punya infeksi ini biasanya tantrum atau kayak kejang-kejang gitu. Ya. Itu saja. Apakah ada pertanyaan lain? Ada. Lu bosen dong. Apa? Aku Iya. jadi kan virus menguntungkan bagi hewan. Ya itu ada satu virus membunuh yang lemah. Coba jelaskan bagaimana virus bisa menguntungkan bagi hewan jika dia membunuh hewan tersebut. Coba lihat. Yang bagi hewan menurunkan jumlah individu yang lemah atau sakit. Iyalah. Jadi kan dengan banyaknya menguntungkan bagi hewan yang kena, jadi kayak kita manusia jadi kurang dong yang kena virus itu. Ya tapi kan yang menguntungkan bagi hewan. Oh iya ya. Aduh, kita balik. Oh kayaknya di sini saya ada keteledoran dari yang menguntungkan bagi manusia dan menguntungkan bagi hewan, yaitu saya ada apa namanya swab terbalik. Jadi gimana Kesalahan saya di sini kan saya di sini menguntungkan bagi manusia, di situ saya membuat pembasmi hama yang seharusnya di situ saya buat menurunkan jumlah individu yang lemah ataupun sakit, dan sedangkan saya membuat menguntungkan yang bagi hewan itu yang pembasmi hama harusnya yang kayak gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Jadi pertanyaan tadi bagaimana? Apa? Bagaimana virus bisa menentukan bagi hewan jika itu marah membunuh hewan? Jadi jawaban kalian itu kalian salah. Membuat apa sih haro? Ya. Pembasmi hama sama yang menurunkan jumlah individu yang dulu. Apakah pertanyaan saya bisa diterima, Riki? Oke. Yang selanjutnya ada yang mau bertanya? Udah nggak ada. Baik, sekian dari presentasi kami. Saya Davina dan Cenya berakhir di sini. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu kelompok Tadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan interferon itu kan? Nah, jadi interferon adalah protein yang dihasilkan oleh hewan ataupun sel yang akan merespon terhadap infeksi virus atau infeksi lain dan berfungsi untuk menghambat replikasi virus pada suatu sel. Terus nanti hewan itu yang sama hewan itu. virus kan dia akan menempel ke sel inangnya, dan di sel inangnya itulah dia akan menempelkan materi genetik yang di bawahnya. Jadi sisi positifnya dia bisa memperbaiki gennya dan bisa memperkuat imun tubuhnya, imun tubuh yang terinfeksi.
yang dihabiskan. Masih ragu-ragu latihannya. Bisa. Bisa? Bisa. Selanjutnya yang interferon. Interferon di bukunya juga ada kan? Ya. Itu protein yang dihasilkan oleh hewan atau sel biarkan sebagai respon terhadap infeksi virus. Jadi itu adalah respon dari tubuh kita jika kita terinfeksi. Jadi interferon ini adalah bagian dari protein di tubuh kita yang akan bisa mencegah penginfeksian virus tersebut. Bisa dipahami? Seorang kan ini dari hewan. Ya, Dihasilkan oleh hewan ya, hewan. atau sel biasa. Dihasilkan dari tubuhnya sendiri, bukan dari orang. Dihasilkan oleh hewan atau sel biasa sebagai respon. Yang kalau vaksin baru suntikan dari luar. Kalau yang ini dari tubuh kita, respon dari tubuh kita. Bisa dipahami? Jadi kalau dia udah Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. yang menguntungkan dan merugikan ini sebenarnya banyak banget ya yang kerugiannya lebih banyak kerugian daripada keuntungannya. Nah, yang viroid dan prion juga ibu sudah jelasin tadi perbedaannya apa? Viroid apa? Tumbuhan. Kembali. Viroid yang menginfeksi tumbuhan, sedangkan prion Hewan dan manusia. Terus apa contoh dari virus yang merugikan untuk manusia? Influenza. Terus HIV itu gimana sih cara virus bisa menginfeksi, bisa membuat seseorang itu sakit kayak Saudara apa dia? saudara putih. Saudara Imun. Jadi si virus itu akan menyerang imun tubuh kita, sehingga imun tubuh kita itu tidak bisa mengenali mana yang baik untuk tubuh kita, mana yang tidak baik. Kemudian yang ini adalah pencegahan dan pengobatan dari virus. Ini vaksin virus mati, virusnya akan dimusnahkan dan dimatikan. Sedangkan ini hanya dilemahkan dan bisa besar kemungkinan dia akan bisa hidup kembali lagi. Oke, jadi ibu akan membagikan kalian tiap kelompok itu 2 lembar penilaian dan kalian akan menilai hasil dari kelompok kalian dan hasil dari teman kelompok kalian. Jadi kelompok 1 menilai kelompok 2, begitu juga kelompok 2 nilai kelompok 1, kelompok 3 nilai kelompok 4, kelompok 4 nilai kelompok 3. Ini ibu konten. Ibunya dicetak sama-sama. Oh, Cetak. Ada ini ada 2. Main-main temannya bisa dilihat di WhatsApp yang udah dikirim teman. Iya. Kan kelompok 1 nilai kelompok 2. Di 1 lembar ini tulis nama kalian di kelompok 1. Sedangkan di lembar yang satu lagi di tempat penilaian kelompok 2 nggak usah diisi nama, isi di bawah aja menilai kelompok 2. Bisa? Jadi yang ini mereka kepikiran mengikuti format sabang atau jalan. Kayak yang di sini ini mengikuti peta jalannya atau enggak? Terus warnanya satu warna semua atau beda-beda tiap cabang? Kalau beda-beda kasih 4. Kalau misalnya satu warna semua kasih 1.
Oh, 2. Nggak ada 0. Terus isinya sesuai nggak dengan materi? Bisa didengarkan sesuai nggak? Oke. Terus kata kunci. Jadi sebenarnya di mind map itu kalian hanya mau buat 2 kata aja, nggak usah panjang-panjang. Kita hanya peran memberikan. Bisa? Terus pencatatannya ya yang ini, pas nggak? Dan yang ilustrasi diisi nggak gambar-gambar yang relevan? Dan yang terakhir itu terakhir. Oke. Maturang para santi. Oh, santi. Bukan aku santi.